Fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kematian bukanlah persoalan yang mudah. Kematian tidak hanya sekedar kita lenyap dari kehidupan dunia ini dan selesai. Tidak sekedar itu. Kematian tidak hanya sekedar berpisah antara jiwa kita dengan raga kita. Tetapi kematian memiliki sekarat. Kematian memiliki sekarat. Orang yang mati akan mengalami sekarat. Sekarat atau sakarat dalam bahasa Arab itu berasal dari kata sakaro. Sakaro artinya kondisi di mana seseorang tidak sadar. Kenapa orang yang mati kemudian dikatakan akan mengalami sekarat? Itu karena pengaruh rasa sakit yang dirasakannya. Inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Tidak ada yang bisa merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut kecuali orang yang sedang mengalaminya. Tak ada seorang pun di antara kita yang bisa menggambarkannya bahwa sakaratul maut seperti ini, seperti itu. Tidak bisa. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa diucapkan lewat kata-kata. Tidak bisa dibayangkan seperti apa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana dahsyatnya kematian di 4 ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama di ayat yang ke-19 dari Quran surah Qaf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dan sungguh telah datang sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di surat Al-An'am ayat yang ke-93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana orang-orang yang zalim itu mereka menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut? Tentu akan berbeda kondisinya antara orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, musyrik, zalim, akan berbeda. Orang-orang kafir, munafik, musyrikin, zalim. Demikian juga zalimin, orang-orang yang zalim, mereka akan menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar semua itu kita jadikan sebagai ibrah. Yang ketiga di surat Al-Waqiah ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula idza balaghatil hulqum. Falaula idza balaghatil hulqum. Mengapa tidak ada yang mampu mencegah ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan? Nyawa sampai di tenggorokan. Kalau kita perhatikan orang yang akan meninggal dunia, ikhwan fillah rahimakumullah, yang paling pertama terasa dingin dari anggota tubuhnya adalah bagian kaki. Kemudian terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas, sampai nyawa itu berada di kerongkongan. Ketika keluar nyawa itu dari jasad, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, mengapa tidak ada yang mampu menahan, mampu mencegah ketika ruh itu akan keluar dari jasad saat sampai di tenggorokan. Tidak ada siapapun yang bisa mencegah datangnya kematian. Belum ada sampai saat ini dokter spesialis anti kematian. Tidak ada. Dokter sehebat apapun tidak akan bisa menyembuhkan yang namanya kematian.
Bahkan dokter itu sendiri akan mati. Tabibun yudawi wa tabibun maridu. Dokter mengobati, tetapi suatu saat dokter juga sakit. Lalu yang keempat, ikhwan fillah rahimakumullah, di surat Al-Qiyamah ayat yang ke-36, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, dikatakan kepadanya siapa yang mampu mengobati. Wal tafatis saqu bis-saq, betis yang satu bertautan dengan betis yang lainnya. Ini gambaran-gambaran sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana dahsyatnya. Semua kita akan mengalaminya. Mengalami kematian dan akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melewati yang namanya sakaratul maut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di sisinya ada sebuah bejana. Ada sebuah bejana, sebuah kaleng yang berisi air. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, lalu mengangkatnya, lalu mengusap wajahnya, lalu berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat tangannya dan berkata, fir rafiqil a'la, bersama kekasih yang tertinggi. Ini detik-detik meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dikira Aisyah radhiyallahu taala anha tidak tegang menyaksikannya. Jangan dikira para sahabat lain yang ikut hadir di sana tidak tegang menyaksikannya. Padahal yang meninggal ini adalah manusia yang mulia, makhluk yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua yang hadir di sisi beliau merasakan ketegangan yang sangat melihat gelagat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan dijemput oleh kematian. Dalam riwayat lain Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia di pangkuan. Aisyah betul-betul menyaksikan sejak awal bagaimana proses Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak benci ketika melihat ada seseorang sedang mengalami sakaratul maut setelah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengalaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal dunia mengalami yang namanya sekarat. Apalagi kita tentunya. Kita semua akan melewatinya. Melewati yang namanya sakaratul maut. Sekali lagi tidak ada yang bisa menggambarkannya. Kematian itu lebih ngeri, lebih sakit dari hanya sekedar ditebas oleh pedang. Kematian itu lebih sakit daripada hanya sekedar digergaji. Antum tahu gergaji? Luar biasa. Ada yang pernah menggergaji jarinya sendiri? Insya Allah tidak ada. Karena baru melihat bentuk gergajinya saja sudah ngeri seperti itu. Dan bagaimana kalau kemudian gergaji itu dipakai untuk memotong sebagian daripada anggota tubuh kita? Itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan sakitnya sakaratul maut.
Sakaratul maut itu lebih sakit dibandingkan dengan digunting salah satu anggota badan kita. Lebih sakit dari itu. Lebih sakit daripada anggota badan kita disayat-sayat oleh pisau. Lebih sakit dari itu. Tetapi sekali lagi tak ada seorang pun yang bisa menggambarkan seperti apa hakikat daripada sakaratul maut. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ini sebagai bentuk nasihat bagi kita dan semua orang yang tertidur, segeralah bangun. Bagi semua orang yang lalai, segeralah sadar. Segera sadar sebelum kematian menghujam. Sebelum kematian datang menerjang. Sebelum seluruh anggota tubuh kita ini membujur kaku. Segera sadar. Yang tidur, bangun. Yang lalai, sadar. Kematian sedang mengintai kita. Jangan sampai lupa. Para salaf salih ridwanullah alaihim ajma'in, panutan kita, mereka senantiasa saling menasehati antara satu dengan yang lainnya agar mengingat kematian. Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau bahkan secara resmi menulis sebuah surat ditujukan kepada sahabat-sahabatnya. Dalam isi suratnya itu adalah wasiat. Ya. Wasiat, nasihat agar mereka mengingat kematian. Sebagian dari teks surat tersebut adalah beliau mengatakan, fa inni usikum bi taqwallah al-azim. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah yang Maha Agung. Wal muraqabatilah, dan aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kalian senantiasa menjadikan takwa wal wara' zadan, takwa dan wara' sebagai bekal. Fa innakum fi darin amma qaribin tanqalibu bi ahliha, karena sesungguhnya kalian berada di suatu negeri yang tidak lama lagi penduduknya akan pindah. Fallah, Allah ibadallah, udhkuru al-maut alladzi la budda min. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, maka ibadallah, ingatlah kematian alladzi la budda minhu, yang menjadi sebuah kepastian. Wasma'u qaulallahi ta'ala, dengarkan oleh kalian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan menjumpai kematian. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana kalau seandainya para malaikat itu ketika mewafatkan mereka manusia, para malaikat itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka.